Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, salam damai, salam sehat, salam jumpa, dan semoga cinta kasih Allah selalu menyertai sahabat di sepanjang kehidupan sahabat. Senang sekali, saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama-sama kita akan membaca bacaan untuk hari ini, merenungkannya, serta menggali inspirasi rohani bersama dengan romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi dari Romo Julius Edianto MSF. Romo Edi, terima kasih ya Romo sudah bersedia hadir dan memberikan inspirasi rohani untuk hari ini ya Romo. Sama-sama Audrey. Baik. Kita akan mulai edisi hari ini ya Romo ya. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai edisi hari ini dan kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Edi. Monggo Romo. Marilah kita awali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yalah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas masa Advent yang Engkau berikan kepada kami, masa permenungan, masa kami diajak untuk lebih mendekatkan Engkau, lebih berani membuka diri kami pada sabda Putramu, dan lebih untuk menyadari kehadiran-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Bantulah kami ya Bapa, agar mampu menggunakan masa Advent yang kudus ini sebagai masa di mana kami ingin menjadi pantas dan layak untuk menyambut kelahiran Sang Immanuel dalam diri kami. Biarlah masa Advent membantu kami menjadi palungan yang siap menyambut Sang Immanuel. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Dengarkanlah sabda Tuhan, hai bangsa-bangsa, dan wartakanlah sampai ke batas bumi. Janganlah takut. Lihatlah, penebus kita akan datang. Pembacaan diambil dari kitab Yesaya. Inilah firman yang dinyatakan kepada Yesaya, putra Amos, tentang Yehuda dan Yerusalem. Pada hari-hari yang terakhir, akan terjadilah hal-hal ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi, serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuh jalan itu. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran, dan dari Yerusalem akan keluar sabda Tuhan. Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa, dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa yang satu tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa yang lain, dan mereka tidak akan lagi berlatih perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat, mari kita tanggapi bacaan dengan Mazmur tanggapan. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Aku bersuka cita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan."
Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat kesentosaan. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam purimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Oleh karena saudara-saudara dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan, Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka selamatlah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum, maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan bawahanku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang laki datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, akan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita menggali inspirasi-inspirasi rohani dari bacaan hari ini. Romo, kita kan sekarang lagi sudah memasuki pekan Advent ya Romo, Iya, ya pekan gitu pertama, ya. Iya, pekan pertama. Kita pasti
udah mulai persiapan nih buat Natal ya, Romo Pasti ya. ya. Di paroki-paroki sudah membentuk panitia Natal. Panitia Natal ya. Udah mulai persiapan pohon ya. kandang Natal, Kandang pohon Natal, Natal cemara ya. Natal Iya. gitu loh. Pasti Atau sahabat sendiri bagaimana persiapan di rumah? Iya, udah mulai Romo, udah mulai ngeluarin itu segala pohon Iya. Natal, terus pernak-perniknya, lampu-lampu Natal, terus juga udah mulai bikin rencana Romo, mau pergi kemana nih liburan. Asik ya. Ya Iya. itulah kegembiraan Natal. Namun kita diingatkan bahwa Natal itu bukan tradisi liturgi semata. Setiap tahun kita merayakan Natal tiap tanggal 25 Desember. Atau tradisi liburan keluarga. Iya. Natal itu lebih tradisi iman. Apa sih Romo tradisi iman tuh? Artinya bahwa kita diajak untuk merayakan Natal, sungguh-sungguh merasakan Allah yang hadir di antara manusia melalui inkarnasi tentunya. Maka Natal perlu disiapkan. Tadi yang kita ceritakan tadi adalah persiapan-persiapan sekunder lah, yang ya, persiapan-persiapan untuk merasa gembiraan Natal. Namun juga perlu persiapan hati kita, keluarga kita, agar sungguh-sungguh Natal menjadi peristiwa iman. Lalu bagaimana caranya? Maka Injil hari ini membantu kita untuk bisa belajar dari sikap sang perwira Romawi tadi. Ya. Ya. Apa sih Romo yang dilakukan? Itu yang bisa membuat kita belajar nih semangat Natal atau apa yang harus kita lakukan gitu? Ya, kita tadi sama-sama mendengar sahabat Oase Rohani Katolik terkasih kisah tentang seorang perwira Romawi di kota Kapernaum, kota yang dikatakan oleh orang Israel kota kafir, karena di situ banyak orang-orang asing. Maka tentu orang Romawi tadi pasti orang asing lah. Bahkan dikatakan rasanya orang kafir. Maka pasti dikatakan bahwa mereka semua itu adalah kafir, maka sebenarnya tidak boleh berhubungan. Orang Israel dilarang berhubungan dengan mereka. Tidak pantas mereka itu. Maka situasi seperti inilah yang akhirnya buat sang perwira tadi merasa tidak pantas, ya. Diperlakukan oleh bangsa Israel, kalian tidak pantas. Dan ini mengaruhi situasi, memang perwira Romawi tadi adalah orang asing, ya, yang mungkin juga tidak sebagai orang Romawi tidak terlalu menghormati Taurat lah, seperti orang Israel. Namun di sini justru istimewanya. Di mata dunia, dia dianggap tidak pantas. Namun di mata Yesus, perwira Roma tadi dikatakan pantas. Ini bisa kita lihat ya dalam kisah hari ini. Yesus melihat banyak hal pada perwira tadi. 3 hal paling tidak. Dan ini tidak ditemukan pada orang-orang Israel. Kita bisa belajar dari sini ya. Kisah ketika seorang perwira tadi datang menemui Yesus. Dia yang seorang dihormati pasti oleh bawahannya. Oke, memang dia seorang bawahan karena masih punya atasan. Karena dia ya ditempatkan di situ seperti mungkin kalau di sini Kapolres ya, di situ Kapolres lah. Pasti ada Kapoldanya lah. Maka aku ini seorang bawahan, namun juga aku atasan yang punya bawahan yang bisa memerintahkan dan pasti mereka akan melakukan apa yang saya minta tentunya. Dan di sini menariknya adalah bagaimana dia melihat ada hambanya, pasti bawahannya, yang sedang sakit, lumpuh, dan ia begitu menderita. Sebagai atasan, dia nggak wajib, tidak harus bersusah payah agar hambanya disembuhkan. Iya, apalagi pada zaman itu ya Romo, kalau merepotkan dikit kebanyakan orang Iyalah, buang aja pastilah. ya. Kalau waktu itu pasti banyak orang yang antri untuk menggantikan hamba yang sakit tadi. Namun di sini kita melihat keistimewaan si perwira tadi yang dilihat oleh Yesus. Maka saya melihat ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, Yesus melihat ada iman pada perwira Romawi tadi. Iman kenapa? Karena tentu zaman dulu banyak orang yang dianggap pinter, guru-guru yang pinter. Banyak orang yang mengikuti guru itu. Termasuk Yesus dikatakan mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Dan tentu sang perwira tadi sudah mendengar kisah Yesus yang mengajar banyak orang terpukau dan menjadi muridnya. Menjadi murid Yesus berarti pergi mengikuti Yesus, berbondong-bondong. Kalau kita baca Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4,
sebelum ini dikatakan Yesus menyembuhkan seorang yang kena kusta. Maka cerita ini pasti didengar oleh perwira tadi, dan iya, walau dikatakan sebagai bangsa asing, walau dikatakan sebagai bangsa kafir orang Israel, namun dia percaya Yesus itu punya sesuatu. Yesus itu punya kekuatan yang bisa menyembuhkan, yang bisa berbuat sesuatu untuk membantu hambanya yang sakit tadi. Ada iman di sini. Maka perwira tadi menghubungi, menemui Yesus. Tidak ke orang lain. Namun hanya Yesus, karena dia percaya Yesus punya kuat kuasa, mampu berbuat sesuatu dan mau. Jadi mampu dan mau, inilah yang diyakini oleh perwira tadi. Mampu menyembuhkan dan mau menyembuhkan. Ada iman di sini. Lalu yang kedua tentu ada kerendahan hati. Tadi dikatakan dia seorang perwira. Dia di mata dunia dia begitu dihormati, di kota, di Kapolres. Kalau sekarang ini kan sudah dihormati, semua orang melayani dia, menghormati dia dan takut kepada dia. Maka di sini menarik adalah bagaimana dia sungguh-sungguh merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di depan Yesus. Oke, di mata dunia aku begitu besar, begitu tinggi kedudukanku, namun di mata Yesus aku ini nggak ada apa-apanya. Dikatakan tadi bahwa ketika Yesus mengatakan, aku mau datang. Jangan, aku nggak layak menerima kamu. Cukup bersabdalah saja, pasti hambaku sembuh. Di sini ada dua hal ya, ada iman. Cukup bersabda saja, maka hambaku sembuh. Ada iman tadi ya, mau, mampu dan mau. Kedua, tidak layak menyambut Yesus. Ya mungkin ini bentuk sebagai ungkapan kerendahan hati. Yesus begitu besar, begitu luar biasa, dan aku di hadapannya hanyalah kecil. Maka cukuplah engkau bersabda, tidak layak aku menyebut engkau. Tentu dipengaruhi juga, dia tahu bahwa orang-orang Israel tidak boleh datang ke orang-orang non-Israel. Dia tahu seperti itu juga, maka nggak usah datanglah daripada nanti Yesus kena masalah, atau kena masalah, cukup bersabdalah saja. Jadi di sini ada sebuah kerendahan hati Yesus begitu besar, di depan orang Romawi tadi, perwira Romawi tadi, sekaligus iman yang itu. Ini sungguh dilihat oleh Yesus. Lalu yang ketiga, ada kasih. Tadi seperti saya katakan tadi, dia datang bukan untuk dirinya sendiri, dia datang untuk orang lainnya. Oh ya, saya mau kembali ke yang kedua tadi, kerendahan hati, agar semakin jelas ya. Saya membandingkan dengan panglima yang lain dalam perjanjian lama, Panglima Naaman, seorang panglima di Raja Aram. Dia sakit kusta, dia menderita, dan akhirnya dia pergi menemui Nabi Elisa, kata orang. Dan dia berharap Nabi Elisa akan datang dan bersabda, maka sembuhlah dia. Lah kok Nabi Elisa nggak mau menemui dia? Datang gitu loh. Dia tersinggung, aku ini seorang panglima, kok Nabi Elisa nggak mau menemui saya? Justru menyuruh bawahannya atau hambanya mungkin mengatakan, engkau harus mandi 7 kali di sungai Yordan. Dia tersinggung di situ. Namun anak buahnya Naaman mengingatkan, lakukan saja, percaya saja pasti sembuh. Akhirnya dia sadar dan dia mandi 7 kali di sungai Yordan dan sembuh. Ada sebuah sikap berbeda pada awalnya. Naaman menempatkan diri sebagai orang tetap yang lebih tinggi dibanding Elisa. Maka Elisa harus datang, Nabi Elisa. Di samping sebenarnya perwira tadi mengatakan, aku ini nggak apa-apa, nggak ada apanya di hadapan Yesus lah. Namun dalam cerita memang akhirnya Naaman sadar lah seperti itulah. Jadi di sini bisa melihat dua sikap berbeda antara perwira Romawi dan Naaman tadi ya, untuk menekankan aspek kerendahan hati dari sang perwira Romawi tadi. Lalu yang ketiga, kembali yang ketiga, yaitu ada kasih. Dia menempatkan perwira tadi seperti gembala yang baik ya, yang peduli dengan domba-dombanya, yang peduli dengan bawahannya. Mungkin dikatakan seperti dengan keluarga sendirilah. Maka ketika ada anak buahku sakit, aku juga harus ikut sakit. Maka ketika itulah akhirnya dia tergerak oleh kasih dan mau susah payah menemui Yesus dan mohon agar hambanya disembuhkan. Tentu akan lain kalau seandainya dia datang Yesus kalau untuk diri sendiri ya. Namun ini untuk orang lain lah.
Jadi di situ menunjukkan bagaimana dia sungguh penuh kasih. Orang lain terus hamba lagi ya. Orang itu hamba. Sehingga akhirnya hamba itu pun boleh mengalami apa yang ia minta, yaitu kesembuhan. Dari sini ya kita bisa melihat bagaimana sesuatu yang nggak ditemukan di mata orang di orang Israel, namun ditemukan oleh Yesus pada perwira tadi. Ada iman, ada kerendahan hati, ada kasih. Dan itu semua yang membuat walau di mata dunia, di mata bangsa Israel, perwira tadi tidak boleh meminta Yesus, bantuan dari Yesus. Tidak pantas, tidak layak. Namun di mata Yesus, justru perwira tadi layak untuk meminta sesuatu, walau itu untuk hambanya. Terjadilah mujizat penyembuhan. Karena Yesus menyambut sang perwira tadi sebagai yang pantas. Jadi kita bisa melihat bagaimana 3 nilai tadi ya. Itu 3 nilai tadi akan membantu kita ya untuk bisa memaknai masa Advent, masa yang persiapan untuk sesuatu yang luar biasa. Natal itu sesuatu yang luar biasa yang kita rayakan, yang membantu kita memahami Allah itu luar biasa tentunya. Dan tentu kita butuh sikap-sikap yang tepat. Mungkin selama ini jangan-jangan kita seperti orang Israel. Aku ini pantas, aku ini sudah dibaptis, aku ini tiap hari minggu gereja, pasti masuk surga ya Romo. Surga, atau aku ini aktivis ini atau itu. Akhirnya seakan kita jadi sombong di depan orang lain, dan akhirnya hati-hati. Mungkin di situ akhirnya Yesus mengatakan, kamu tuh nggak pantas karena kesombongan diri kamu. Maka masa Advent adalah masa kita diajak untuk belajar dari perwira Romawi tadi. Begitu. Baik Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita untuk pantas di hadapan Tuhan? Itu adalah satu permenungan yang luar biasa. Sahabat, kita akan jeda sejenak dan kita akan lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua. Jangan kemana-mana. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, terima kasih sahabat masih dengan setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bagi sahabat yang ingin ada saran ataupun sharing iman, apa yang pernah sahabat terjadi dalam kehidupan sahabat, silakan mengirimkannya melalui email ke orka.kaj2021@gmail.com atau dapat mengirimkannya melalui pesan WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Masih bersama dengan Romo Julius Edianto MSF dan saya Francisca Audrey, kita akan melanjutkan permenungan untuk edisi hari ini. Romo Edi, sebelum kita lanjut Romo, saya jadi teringat nih tadi yang dari bacaan ini ya, bacaan Injil ya Romo ya. Ada satu kata yang kita selalu ungkapkan setiap di misa Romo. Perwira itu mengatakan bahwa Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Nah itu Romo tuh luar biasa banget ya. Itu kenapa sih Romo kata-kata itu dimasukkan ke dalam misa dan sebelum komuni gitu loh Romo? Iya, tentu kan doa selalu kita doakan setiap kali kita akan menyambut komuni suci ya. Jelas di sini menunjukkan ya, sesuatu yang luar biasa yang akan kita sambut, sesuatu yang sungguh-sungguh kudus, sungguh-sungguh ilahi yang kita sambut. Artinya bahwa di balik ungkapan Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, itu kan satu ungkapan, sesuatu yang kita sambut itu yang luar biasa. Saya ini nggak ada apa-apanya, seperti perwira tadi ya. Sehingga akhirnya kan kita menyambut itu bukan kita sambut roti yang nggak ada rasanya ya. Namun adalah tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus yang sungguh luar biasa, yang di situ ada kekuatan, di situ ada santapan rohani, di situ ada
keselamatan yang kita sambut. Sehingga akhirnya dengan doa tadi, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi sabdalah saja maka akan sembuh. Itu mengungkapkan bahwa sesuatu yang luar biasa itu yang kita sambut dan pasti punya daya kekuatan yang akan menyembuhkan kita, akan menumbuhkan kita, akan memberikan kita keberanian, kesetiaan seperti yang terungkap dalam misteri Ekaristi. Jadi sebenarnya ya itulah bahwa Natal itu bukan untuk menyambut Sinterklas atau Santa Claus. Itu menyambut seseorang yang luar biasa, yang begitu besar, yang akan lahir melalui Bunda Maria. Bayi mungil, tentu di balik bayi mungil itu ada misteri kasih Allah yang akan terungkap nantinya. Jadi Natal itu sekali lagi kita menyambut sesuatu yang luar biasa, yang besar. Maka di balik bayi mungil itu, dia besar di depan kita dan kita kecil, mungkin kita lebih besar badannya, lebih kuat. Namun di balik bayi mungil yang di palungan tadi, di situ kuasa ilahi hadir, Allah hadir, Sang Putra datang untuk mewujudkan rencana Allah Bapa. Jadi maka karena Natal itu akan menyambut seseorang yang luar biasa, perlu disiapkan. Kalau hanya menyebut Sinterklas nggak perlu disiapkan lah. Siap beli kado aja dong. Beli kado aja lah. Namun karena kita akan menyambut Sang Immanuel, Sang Juru Selamat, maka doa tadi sangat relevan. Karena kita ingin mengungkapkan bahwa Sang Immanuel itu sungguh besar. Kita sungguh kecil. Kita tidak ada artinya. Tidak artinya, maka butuh persiapan tadi. Apalagi dalam bacaan pertama ya, melalui Nabi Yesaya, bacaan Perjanjian Lama, kita diingatkan akan nubuat Nabi Yesaya, akan hari-hari terakhir saat kemudian Allah datang, di mana semua orang berbondong-bondong ke gunung Allah untuk berdoa, dan semua bangsa bersatu, tidak berperang lagi, mengolah senjata menjadi alat pertanian, sehingga tidak berperang lagi. Di sini sebenarnya bahwa sesuatu yang terjadi itu pasti akan, itulah Natal sesungguhnya. Allah hadir yang menyatukan, Allah hadir yang mendamaikan, Allah hadir yang membuat orang menjadi menyembah dan mengandalkan Allah itu sendiri. Oleh karena itu, tentu apa yang disuruhkan oleh Yesaya harus kita laksanakan. Berbondong-bondonglah menuju gunung di rumah bangunan Allah di gunung ya. Perjanjian Lama selalu gunung itu adalah simbol tempat ilahi ya. Maka artinya di masa Advent ini kita diajak untuk berbondong-bondong menyembah Allah dalam doa-doa kita, dalam penghayatan kehidupan sakramental kita. Ekaristi, pengakuan dosa, itu sesuatu yang layak kita hidupi. Maka ada tradisi nanti menjelang Natal kita diberi kesempatan untuk meminta atau menyambut sakramen pengampunan dosa. Itu adalah bagian kita berbondong-bondong untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Juga jangan lupa bahwa masa Advent juga dikatakan sebagai bulan keluarga. Itu adalah saat di mana kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani juga diajak untuk mempersiapkan diri kita, membuat keluarga kita pantas menjadi palungan. Maka melalui tema solidaritas dan cinta tadi, kita diajak untuk merenungkan bagaimana Allah yang solider dan bagaimana solidaritas itu adalah menjadi kekuatan keluarga kita. Sehingga akhirnya keluarga kita ini sungguh-sungguh menjadi tempat yang pantas, seperti palungan yang pantas. Dalam pertemuan dalam keluarga, kita diajak untuk merenungkan hal-hal yang mungkin selama ini keluarga lupakan. Doa bersama, atau permenungan sabda, atau juga relasi kita sebagai kegiatan bersama. Kayaknya zaman sekarang orang banyak yang sudah melupakan ya, walaupun bersama di meja bersama, tetapi masing-masing sibuk sendiri. Iya, sibuk sendiri ya. Makanya kebersamaan dalam iman, dalam kasih itu harus kita wujudkan. Di samping itu juga mungkin ada masalah-masalah.
kita sedang marah dengan pasangan hidup kita sedang marah dengan orang lain, Yesaya mengatakan berdamailah. Jangan berperang lagi, jangan konflik lagi. Advent adalah masa pendamaian. Sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh bisa menjadi diri kita, keluarga kita seperti palungan yang pantas, yang layak untuk Sang Immanuel yang akan lahir. Kan Natal itu intinya menyambut Sang Immanuel bersemayam dalam hidup kita ya. Sehingga akhirnya kita terus merasakan Allah yang hadir. Oleh karena itu, 3 nilai tadi yang dihidupi oleh perwira Romawi tadi, itu membantu kita untuk menjadikan diri kita pantas menyambut Sang Immanuel. Iman, kita diajak untuk meneguhkan kembali iman kita. Dengan tadi saya katakan dengan permohonan sabda Tuhan, dengan menjaga kehidupan sakramental kita, juga dengan rekonsiliasi, itu semua adalah iman. Juga kita diajak untuk kembali lagi menghilangkan segala kesombongan diri, segala egoisme. Akhirnya kita dengan kerendahan hati, kita bisa akhirnya bisa meluruskan hal yang salah, menghubungkan kembali relasi yang terputus, atau juga memperbaiki hal-hal yang salah. Rekonsiliasi seperti itu, sehingga akhirnya dalam kerendahan hati itu kita bisa mewujudkan keluarga yang kembali lagi penuh sukacita, penuh kegembiraan, dan samping itu tadi kasih, solidaritas. Keluarga dibangun solidaritas antar suami istri, orang tua dan anak. Sehingga akhirnya ada semangat saling mendukung, semangat saling membantu, saling melindungi, saling menghargai, itu sungguh-sungguh terasa dalam keluarga kita. Dan itu berarti dengan 3 hal tadi, iman, kerendahan hati, dan kasih akan membantu kita untuk menjadikan diri kita pertama-tama, keluarga kita menjadi palungan yang pantas. Agar Yesus merasa disambut dan penuh sukacita tentunya. Bayangkan sesuatu yang luar biasa, tiba-tiba nggak ada orang yang siap menyambutnya. Iya. Ini pentingnya Advent. Iya. Seperti yang, maka kita perlu bersyukurlah Tuhan berikan kita masa Advent. Bukan masa yang memang masa penuh keprihatinan ya. Maka selama masa Advent ini kita diajak untuk lebih prihatin. Jangan pesta-pesta, jangan pergi kemana ke piknik yang ke tempat, namun kita kurangi. Kita punya waktu untuk hening, waktu untuk doa, juga waktu untuk lebih peduli, lebih memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita bersyukur Natal itu tiap tahun kita rayakan. Itu berarti bahwa kita terus diajak dan diingatkan apakah kita pantas menyambut Sang Immanuel. 3 nilai tadi, keutamaan tadi, iman, kerendahan hati, dan kasih akan membantu kita menjadi orang yang pantas untuk menyambut Yesus yang akan lahir dalam diri kita tentunya. Seperti itulah. Maka sekali lagi kita bersyukur sahabat Oase terkasih, biarlah kita sungguh-sungguh maknai masa Advent kita ini, masa tempat kita, membuat diri kita pantas, agar Yesus pun juga melayani kita juga pantas untuk menyambutnya. Begitu, Audrey. Baik, ya. Romo. Nah, Romo, jadi kita harus persiapan apa aja sih kira-kira yang mesti itu, Romo? Mempersiapkan supaya kita pantas itu apa aja sih yang mesti kita lakukan, Romo? Ya tadi, kita sungguh-sungguh mencoba di masa Advent ini sungguh-sungguh memanfaatkan beberapa kesempatan lah. Gereja membantu kita ya. Maka tujuan gereja menetapkan Advent adalah bulan keluarga, dari masa Advent itu adalah membantu kita. Maka nikmatilah proses itu. Datanglah dalam pertemuan bulan keluarga ini. Sama-sama kita nikmati proses yang ada. Ada permainan, ada refleksi, ya itu adalah cara kita untuk belajar.
bersama diri kita. Tentu diharapkan dari pertemuan itu akhirnya permenuhan kita akan semakin sedalam sehingga akhirnya kita bisa bisa pantas, merasa pantas karena kita menghayati 3 hal tadi dan akhirnya kita bisa sungguh-sungguh menyambut Sang Immanuel dalam diri kita. Bukan hanya di gereja yang kita rayakan kisah kelahirannya, namun sungguh-sungguh Yesus lahir dalam diri kita, seperti itu. Baik, luar biasa Romo. Kita diminta untuk benar-benar mempersiapkan kelahiran Yesus, dan itu benar-benar di dalam diri kita ya Romo ya, bukan sesuatu yang Natal, sesuatu tradisi, sesuatu yang memang itu acara tahunan begitu ya. Romo, ya. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Dan sekali lagi kita diminta untuk berefleksi, sudah pantaskah kita? Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup inspirasi kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan yang disampaikan melalui Romo Edi. Baik. Mari kita bersyukur atas waktu kebersamaan kita ini dengan berdoa bersama-sama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, bantulah kami di masa Advent, masa penuh rahmat ini, kesempatan bagi kami untuk menjadi pantas menyambut datangnya Sang Immanuel dalam diri kami. Biarlah olah rohani yang kami lakukan, permenungan sabda putramu, kehidupan sakramental yang kami hayati, semangat kerendahan hati yang terus kami perjuangkan, juga kasih solidaritas yang terus kami hidupi, sungguh-sungguh membantu kami ya Bapa, untuk pantas dan layak menyambut Sang Immanuel yang ingin hadir dalam hidup kami. Maka berkatilah segala persiapan-persiapan kami ya Bapa untuk menyambut perayaan Natal nanti. Biarlah Natal nanti sungguh-sungguh menjadi peristiwa iman dalam hidup kami, karena kami selalu ingat akan Engkau yang hadir dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua dan seluruh permenungan olah rohani kita di masa Advent ini selalu dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, demikian permenungan kita pada hari ini. Romo Julius Edianto, MSF, dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Kita akan jumpa kembali di acara Oase Rohani Katolik edisi yang berikutnya. Selamat melanjutkan hari ini, selamat melanjutkan aktivitas, selalu berbagi kasih dan berbagi cinta dengan keluarga dan dengan sesama, agar kiranya kita layak untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus. Sampai jumpa.